Halo Sias, sekarang kita akan melihat video exercise di mana saya mengambil 3 kasus untuk kita mempelajari dokumentasi SIA, yaitu dengan menggambar, di mana teknik menggambar yang dibahas di video exercise ini adalah flowchart dan DFD. Nah, kasus 3 cases ini terdiri dari 3 kasus, di mana kita akan belajar dari level yang paling sederhana, kemudian ke soal kasus yang lebih kompleks, kemudian ke yang paling kompleks. Dan 3 case ini, 3 kasus ini saya ambil dari materi buku Accounting Information System karangan Rama and Jones. Aplikasi yang saya pakai adalah Draw.io, di mana ini aplikasi yang berbasis web dan ini open source ya, jadi disediakan secara free. Oke, sekarang kita akan masuk ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu adalah tentang siklus pendapatan dari Fairhaven Convenience Store. Nah, tips untuk membaca soal kemudian kita bisa mengerjakan documenting SIA ya, itu tips and tricksnya. Jika kita mendapat soal, jangan langsung dibaca sekali langsung digambar, tapi saran saya SIAS lebih baik pertama kali baca secara cepat banget, hanya untuk mengetahui ini siklus apa sih gitu ya, terus proses bisnisnya gimana. Nah, kemudian baca kedua kalinya. Untuk baca kedua kalinya kita mulai pelan-pelan, hati-hati, kita mulai garisin kalau ada agen internal, ada agen eksternal, atau ada kata kerja yang penting dan dokumen yang penting. Nah, setelah itu kalau kita sudah garis-garisin ini, kita akan bikin tabel. Nah, tabelnya optional. Kalau saya suka membuat tabel ini supaya saya tidak usah bikin narasi ini lagi, membaca narasi lagi. Karena membaca narasi, kalau 1, 2, 3 kali sih nggak masalah. Tapi kalau membaca narasi itu sampai 4, 5 kali, maka waktu kita membaca keempat itu secara psikologi kita itu lelah dalam membaca dan kita merasa ini sudah tahu, akibatnya malah tidak teliti. Makanya lebih baik kita menggunakan cara baca yang efektif. Pertama kali kita baca secara cepat untuk mengetahui siklus apa dan kita untuk mengetahui proses bisnisnya. Kemudian baca yang kedua itu kita benar-benar membaca dengan teliti, digarisin, kalau perlu dinomerin, oh ini kegiatan yang pertama, oh ini kejadian yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, untuk kejadian kita bisa menggunakan teknik yang ada di buku Rama. Oke. Berikut adalah cara untuk mengidentifikasi kejadian yang ada di bisnis proses suatu kasus. Jadi teknik ini cukup membantu kita untuk membuat tabel yang seperti ini. Nah, oke, kita mulai. Jadi pertama kali first event itu akan diakui. Jadi kejadian yang pertama kali akan diakui ketika agen atau orang dalam perusahaan itu mengambil tindakan atau tanggung jawab. Jadi karyawan yang ada di dalam perusahaan yang terkait dengan siklus gitu. Kalau misalnya itu dimulai pelanggan, maka itu belum disebut kejadian atau hal-hal yang harus kita gambar. Nah, seperti itu. Abaikan kejadian yang tidak melibatkan agen internal.
Nah, itu kan tadi tentang kejadian yang pertama. Terus kapan kejadian kedua, ketiga? Terus kapan kita tahu ada 5 kejadian atau ada 6 atau ada 3? Nah, kejadian berikutnya itu jika ada transfer tanggung jawab dari agen internal yang satu ke agen internal yang lain. Misalnya, sales telah mencatat, catatannya diberikan ke bagian gudang. Nah, maka kejadian yang pertama adalah mencatat pesanan oleh si sales. Kejadian kedua adalah penyiapan barang dari bagian gudang. Nah, di sini ada transfer tanggung jawab. Maka itu disebut kejadian yang berikutnya. Nah, untuk kejadian berikutnya, selain ada transfer tanggung jawab, bisa juga dibilang kejadian berikutnya jika ada interupsi. Nah, jadi misal yang dimaksud interupsi itu ya, misal kita meminjam buku di perpustakaan, maka kejadian pertamanya adalah meminjam buku, kemudian kan kita pulang, nah terus ngembaliin lagi ke agen yang sama. Kalau yang tadi di atas ini kan ada perpindahan antara agen internal ke agen internal yang satunya. Tapi kalau dalam hal pinjam buku di perpustakaan, itu waktu kita kembalikan jangan bilang nama ya di sini, maksudnya agen internal itu bagiannya, maka kita akan mengembalikan ke bagian yang sama. Nah, itu apakah terjadi kejadian berikutnya? Iya, karena ada interupsi, di mana interupsinya itu waktu tunggu antara buku itu dipinjam dan dikembalikan. Walaupun agen internalnya sama orang yang sama, ini ada interupsi, maka waktu kita kembalikan itu adalah kejadian yang berikutnya, yaitu mengembalikan buku. Atau sama dengan sales kirim tagihan misalnya, itu maka kejadian penagihan. Kemudian ada jeda waktu, terus pelanggan membayar, maka itu ada jeda waktu, dan yang menerima pembayaran adalah sales juga. Walaupun ini agen internal yang sama, bukan agen internal yang berbeda, tapi karena ada interupsi waktu, maka itu disebut kejadian yang berikutnya, yaitu kejadian menerima pelunasan tagihan. Nah, biasanya yang dinamakan interupsi itu akan terschedule untuk dimulai lagi. Contoh pinjam buku, mengembalikan kan ada waktunya. Contoh menagih kan ada juga waktu jatuh temponya. Dan biasanya orang yang agen eksternalnya yang memulai inisiatif untuk memulai kejadian yang berikutnya, gitu ya. Contoh mengembalikan buku ya yang berinisiatif mahasiswanya. Kalau yang membayar piutang yang berinisiatif adalah pelanggannya, dia menelpon sales untuk mengambil uangnya. Nah, seperti itu. Maka itu disebut kejadian yang berikutnya. Dan kejadian kalau kita sudah bilang itu kejadiannya dikasih nama. Seperti saya bilang tadi, oh ini kejadian meminjam buku, oh ini kejadian mengembalikan buku, oh ini kejadian menagih penjualan misalnya. Ini adalah penerimaan pelunasan piutang. Dan nama tolong jangan panjang-panjang, nanti kesusahan dalam menggambarnya. Oke, ini adalah tips untuk identifikasi event yang saya ambil dari buku Rama and Jones juga. Nah, sekarang kita kembali ke kasus yang pertama, Fairhaven. Kita lakukan tips yang saya bilang tadi, membaca 2 kali. Oke, Sias bisa mempause video ini untuk mengambil waktu membaca. Anda membacanya 2 kali ya. Yang pertama baca secara cepat, yang kedua digaris-garisin yang menurut Sias penting. Silakan mempause, kalau sudah selesai silakan melanjutkan video ini lagi. Oke, saya anggap Sias sudah melakukan tips yang pertama, yaitu membaca secara cepat. Dengan membaca secara cepat, kita tahu ini adalah siklus penjualan, karena ini ada kata-kata pelanggan, terus ada kata-kata kita menerima uang. Oh, ini berarti siklus penjualan. Nah, yang penting lagi, ini proses bisnisnya. Proses bisnisnya itu apa sih? Ini ada di mana sih? Hati-hati. Ini perusahaan bukan pom bensin. Jadi Fairhaven Convenience Store ini bukan pom bensin, tapi minimarket yang ada di pom bensin. Di Indonesia contohnya Indomaret yang ada di dalamnya pom bensin. Nah, itu sejenis itu Fairhaven Convenience Store. Dan biasanya karena kecil, tidak besar, itu yang jaga biasanya 1 orang aja, gitu ya. Dan bergantian, karena biasanya minimarket yang ada di pom bensin itu
24 jam. Makanya ada shift-shiftannya gitu ya. Nah, kalau kita ngomong 24 jam biasanya terdiri dari 3 shift, di mana satu shift itu terdiri dari 8 jam. Gitu. Ya tergantung juga pembagian setiap perusahaan sih. Oke, kita sudah tahu proses bisnisnya. Oh, ini bukan pom bensin, tapi minimarket di pom bensin, di mana ada manajer di sini, fungsinya kasir sih manajer ya, karena waktu bekerja dia cuma 1 orang dan ada 4 manajer di mana yang bergantian untuk menjaganya. Oke, sekarang kita mulai membaca pelan-pelan untuk menggarisin. Pelanggan memilih produk dan membawa ke manajer. Nah, ini bukan kejadian. Karena apa? Karena yang melakukan adalah pelanggan. Pelanggan itu adalah orang di luar perusahaan atau agen eksternal. Kemudian setelah dia membawa ke manajer, manajer akan memindai produk, memindai itu di scan seperti kita di supermarket itu ya, di cash register. Nah, ini manajer ini adalah agen internal yang ngambil action pertama kali. Nah, ini namanya kejadian yang pertama, gitu ya. Nah, kemudian dia akan menagih seperti yang di cash register, pelanggan memberikan uang ke manajer. Ini bukan kejadian yang berikutnya juga. Scan dan menerima uang itu adalah satu kejadian karena si manajer terus yang melakukan. Jadi mulai dari scan sampai terima uang sampai memberikan pengembalian ini itu adalah satu kejadian karena tidak ada oper tanggung jawab ke bagian lain dan tidak ada jeda. Oke, kemudian di sini ada keterangan kalau ada 4 manajer yang bekerja di minimarket itu dan hanya 1 manajer yang bekerja pada shiftnya. Nanti manajer pada giliran yang ketiga akan mengambil uangnya semua dan menyetorkan ke slot setoran di bank, gitu ya. Anggap aja ini di mesin ATM, store tunai, tarik dan store itu ya. Nah, ini kelihatannya pemainnya cuma 1, yaitu manajer. Tapi sias, jangan lupa di sini ada jeda waktu, yaitu pada giliran ketiga. Artinya ada jeda waktu yaitu shift ketiga dan terschedule. Maka ini adalah kejadian yang kedua, di mana manajer ini melakukan penyetoran bank. Maka di Fairhaven Convenience Store ini ada 2 kejadian penting, yaitu yang pertama melakukan penjualan, yang kedua adalah melakukan penyetoran uang. Nah, kita masukkan ke tabel dengan kolom kejadian, agen internalnya siapa, supaya kita tahu pemainnya siapa, gitu ya. Mulai ketika kejadiannya apa aja, dalam kejadian itu aktivitas kecilannya apa aja, gitu ya. Kemudian dokumen sumbernya apa, ada jurnalnya atau tidak, ini ada tambahan info aja buat kita. Nah, oke, silakan dilihat. Ini kejadian yang pertama melakukan penjualan, kemudian agen internalnya manajer, dimulai ketika pelanggan memilih produk dan membawa ke manajer. Boleh enggak ini saya ganti dengan melakukan pencatatan penjualan? Boleh. Atau mencatat penjualan? Boleh. Atau menginput penjualan? Boleh juga. Atau memproses penjualan? Sama. Jadi boleh. Asal nama kejadian itu adalah menggambarkan kejadiannya, itu yang paling penting. Nah, kemudian aktivitasnya apa aja? Oh, manajer memindai, kemudian menerima uang, kemudian memberikan pengembalian. Di sini ada, karena ini soal cukup simpel dari bukunya ya, saya tidak melakukan perubahan, maka saya asumsikan ada nota penjualan di sini, yaitu maksudnya struk yang keluar dari register kasnya, gitu ya. Kemudian struk ini nanti otomatis dikasihkan ke pelanggan. Makanya kita perlu banget mengetahui proses bisnis. Nah, kemudian kejadian yang kedua melakukan penyetoran, yaitu manajer shift ketiga. Tapi ini orang yang bagian yang sama. Jangan dianggap ini berbeda. Ini adalah manajer, ini adalah manajer, ini hanya keterangan aja. Kalau manajer yang bertugas di sini adalah yang shift ketiga. Apakah bakal sama orangnya? Oh, enggak. Manajer shift ketiga ini bisa salah satu dari 4 ini. Bisa aja Senin, misalnya ini manajer ada A, B, C, D. Mungkin Senin yang jadi giliran ketiga adalah si C. Mungkin Selasa yang jadi giliran ketiga adalah si A. Jadi
kita tidak lihat nama, tapi kita menangkapnya adalah manajer yang ada di shift ketiga. Kemudian manajer yang shift ketiga akan menaruh kas atau uangnya itu dalam amplop, kemudian dibawa ke mesin ATM setor tunai atau dibawa ke bank. Di sini kita sudah sepakat asumsikan ke store tunai ya. Nah, nanti waktu kita sudah store tunai akan keluar struknya yaitu bukti setoran. Oke. Nah, ini. Kemudian dari sini kita akan menggambar. Itu ya. Nah, yang saya akan bahas menggambar yang pertama itu adalah flowchart. Maka yang perlu Sias perhatikan adalah agen internalnya siapa aja, karena ini untuk membuat swimlane-nya. Kemudian aktivitas yang ada di dalam kejadian dan dokumen sumber. Jadi kolom yang penting untuk flowchart adalah agen internal, aktivitas dalam kejadian, dan dokumen sumber. Oke, sekarang kita lihat. Berarti jadi untuk swimlane-nya membutuhkan berapa? Membutuhkan satu aja untuk agen internal. Tapi di sini kita harus ingat kalau ada agen eksternal yaitu pelanggan. Gitu ya. Nah, agen eksternal ini memang optional, tapi disarankan digambar. Cuman kalau misalnya itu sudah kompleks, gambarnya itu line-line-nya sudah banyak, mungkin 7 atau 9, pelanggannya tidak mau digambar, itu nggak masalah. Dia akan berubah terminal. Tapi kalau misalnya pelanggan ini mau dikasih swimlane sendiri ya boleh. Nah, saya memilih pelanggan mempunyai swimlane sendiri. Berarti saya membutuhkan 2 garis. Yaitu 1 kolom untuk pelanggan, 1 kolom untuk manajer. Oke, kita lihat sekarang bentuk flowchart-nya. Nah, di sini untuk flowchart biasanya kita akan memberi nama di atasnya. Kalau ini adalah Fairhaven Convenience Store. Nah, seperti itu. Kemudian pelanggan, manajer yang bekerja. Bank ini juga optional. Ya, kalau kita menganggapnya ATM, ATM pun berupa bank, gitu ya. Nah, di sini kita akan menggambar, yaitu jangan lupa untuk flowchart ada tanda mulai dan tanda selesai, ada tanda mulai dan tanda selesai. Nah, itu sehingga kita nggak bingung tanda mulai dan tanda selesai. Untuk flowchart itu tidak harus bawa ke atas, tapi kita boleh balik naik. Nah, seperti itu. Nah, ini saya mulai dari pelanggan milih produk. Nah, milih produknya kan secara manual, yaitu tidak pakai alat kayak komputerisasi gitu ya. Tapi dia memilih kemudian membawa ke manajer. Sebenarnya untuk barang ini optional, boleh digambar, boleh tidak. Kalau tidak digambar berarti trapesium ini akan langsung berhubungan dengan sini, langsung seret garis ke sini. Tapi kalau kita menggambar barangnya boleh. Jadi ini ada barangnya ke sini, kemudian barangnya ini di scan. Scan itu kan pakai alat komputerisasi ya. Terus muncul kodenya. Makanya ini digambarkan kotak. Kalau ini manual. Nah, ini optional. Kalau misalnya kita tidak mau gambar barang, ya langsung aja. Apakah boleh kata kerja ke kata kerja? Boleh, tapi kalau misalnya sampai kata kerja ke kata kerja ke kata kerja ke kata kerja, wah itu tanda tanya. Ini perusahaan kok enggak pernah nyatet transaksinya, gitu ya. Masa semua transaksinya secara lisan? Kan enggak mungkin. Nah, setelah memindai barangnya kan diberikan ke pelanggan. Ya nih memang di cerita nggak ada. Bu, kok cerita nggak ada? Boleh nggak aku nggak gambar ini? Boleh juga, gitu ya. Tapi ini supaya ada alur ceritanya yang indah aja. Jadi setelah menerima barang, si pelanggan membayar. Jadi dia ada barangnya, ini adalah input, proses, output. Sama dengan ini kan nggak ada memang karena mulai. Maka ini input, proses, output. Nah, dia akan mengeluarkan uangnya diberikan ke manajer. Ini sebagai input. Nah, mungkin Sias baru lo ini kok dokumennya kayak gini, kayak bendera gini, yes flag.
Nah, itu artinya alat pembayaran, beda dengan dokumen. Kalau dokumen itu akan simbolnya dokumen. Nah, kalau misalnya diasumsikan tadi di sini itu tidak ada dokumennya, misalnya ini saya hilangin gitu ya, tidak ada dokumennya, diasumsikan tidak ada dokumennya, seperti yang saya asumsikan ini, maka di sini tidak ada dokumen di gambarnya. Oke, kita lihat sini. Nah, di sini tidak ada dokumennya. Berarti ini tidak mencatat sama sekali. Nah, seperti itu. Ya. Menerima, kemudian input, terus ada uang kembalian, uang yang ini disimpan di cash register sudah diberitahu di sini. Kemudian nanti uang ini akan menjadi input untuk kegiatan berikutnya, yaitu yang tadi ada di tabel. Saya kan bilang kalau ini sesuai tabel. Habis memindah juga mengasih kembalian, nanti ini kejadian yang berikutnya akan mengambil uangnya dan ditaruh di amplop. Nah, seperti itu. Dan semua ini adalah dilakukan secara manual. Gitu ya. Oke, saya kembali dulu ke ini. Nah, ini dilakukan secara manual. Makanya pakai trapesium. Terus uang dibawa ke bank, selesai. Nah, SIAS, kalau misalnya SIAS sudah bisa, harusnya ini kan dari soal kita gambar. Nanti ke depan itu diharapkan melalui gambar ini kita bisa tahu. Dilihat aja pemainnya, pelanggan, manajer. Oh, ini pasti siklus penjualan. Dan kita bisa bercerita di sini. Mulai memilih produk. Oh, pelanggan milih produk dibawa ke manajer, kemudian sama manajer di scan, kemudian diberikan ke pelanggan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran dan memberi uangnya diterima oleh manajer, kemudian diproses di cash register, dan kalau ada kembalian dikembalikan, kalau nggak ada ya uangnya disimpan di cash register, kemudian pada shift ketiga akan atau pada waktunya akan diambil uangnya itu dan disetor ke bank. Nah, artinya dari gambar ini kita bisa membuat cerita juga, itu yang dikatakan bisa. Oke. Di sini saya rubah di mana tidak ada dokumen, tapi nanti di kelas saya akan bahas jika ada dokumennya gimana. Nah, seperti itu ya. Jika ada dokumennya ini gimana? Nih. Kalau yang di gambar yang di sini kan sesuai banget dengan ceritanya, tidak ada dokumen ya tidak ada dokumen. Itu sih nanti waktu kuis atau waktu ujian sebaiknya sesuai kasus atau sesuai data yang kita hasilkan interview. Kalau dirasa aneh, loh ini kok ada dokumennya, sebaiknya kalau kayak di laporan proyek ditanyakan kembali, kenapa kok ini tidak ada dokumennya? Kan nggak mungkin kita menerima duit tidak dicatat atau menerima uang tidak dicatat, seperti itu. Oke, jadi ada tanda mulai dan selesai. Ini ada line-nya gitu ya, sesuai dengan ceritanya. Kalau misalnya SIAS tidak mau menggambar bank, boleh nggak boleh? Berarti sampai sini. Nah, nanti banknya tuh pakai seperti ini aja, atau enggak usah sini langsung selesai, boleh, bener juga. Makanya yang namanya menggambar tuh bukan artinya harus sama persis, tapi yang sudah bisa menggambarkan siklusnya dengan baik, gitu ya. Jadi bukan artinya setiap langkah harus sama persis blok. Seperti tadi saya bilang, kalau nggak mau menggambar barang ya nggak apa-apa, ini langsung aja ke sini, ya. Terus langsung aja nanti ini bayar. Memang ini putus kayak putus hubungan ya, bisa ini langsung aja tanda panah ke sini tanpa ada barang-barangnya. Bener juga ini jadi ke sini, ini ke sini langsung. Bener juga, nggak apa-apa. Aliran barang itu optional kok, nggak harus digambar. Uang juga nggak harus digambar, tapi kalau dia nggak digambar semua ntar nggak nyambung semua. Karena yang namanya flowchart ada gambar. Kalau kita nggak ada dokumen, maka uangnya yang mau nggak mau digambar, karena nggak gitu nggak nyambung semua nih flowchart. Oke. Nah, itu teknik menggambar flowchart untuk Fairhaven Convenience Store. Sekarang kita akan ke DFD. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ini kalau sudah, sekarang saya kembali. Nah, untuk ke DFD itu yang perlu dilihat adalah kejadian agen internal sama dokumen sumber. Kejadian agen internal sama dokumen sumber. Tapi ini tadi ada optional ya, bisa dianggap ada, bisa yang di soal sih nggak ada, tapi kalau kita main
secara cerita di minimarket itu pasti ada lah. Oke, sekarang saya akan membahas di FD-nya. Nah, ini di FD-nya. Pelanggan pesan. Nah, pelanggan itu kan agen eksternal. Jadi kalau di FD ini tidak ada kolom-kolomnya. Yang ada adalah kalau misalnya di sini aktivitasnya 2, maka kotaknya juga ada 2. Nah, ini adalah kotak aktivitas, tapi tidak disebutkan pelakunya. Jangan sekali-sekali nulis manajer di sini. Salah. Tapi apa yang dilakukan di manajer itu, gitu ya. Tapi kalau agen internal langsung aja ditulis apa yang dilakukan. Tapi kalau agen eksternal itu harus digambar di kotak ini. Jadi kotak ini untuk agen eksternal atau agen yang di luar siklus. Sedangkan agen di dalam siklus digambarkan dalam bentuk aktivitas. Ini kotak, kemudian ada angkanya. Itu. Kita bisa lihat di PPT-nya ya. Nah, jadi ini adalah yang tempat untuk gambar pelanggan, agen eksternal gitu ya. Ini flow-nya. Nah, ini adalah prosesnya yang saya bilang agen internal jangan digambar dicatatkan di sini nama agen internalnya, tapi apa yang dibuat. Ini jika ada data yang disimpan. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini. Jadi sesederhana ini, pelanggan, informasi barang yang dipesan. Jadi yang di garis-garis ini adalah aliran informasinya. Bisa dalam bentuk nama dokumen, karena nama dokumen itu sudah mengandung informasi apa yang dipesan. Tapi ini kan tadi waktu kita gambar flowchart dikatakan tidak ada dokumen, maka dipakai informasi-informasi. Nah, ini pelanggan, informasi barang yang dipesan, jangan ditulis produk di sini, salah gitu ya. Kemudian oleh manajer dilakukan penjualan atau pencatat penjualan itu ya. Kemudian informasi penjualan dalam sehari nanti disetor ke bank. Nah, seperti itu. Selesai. Nah, untuk di FD tidak perlu tanda mulai selesai karena jelas ada angka 1, ada angka 2. Nah, ini boleh bentuk seperti buku Romney, di mana buku Romney itu menggunakan lingkaran, boleh. Atau menggunakan kotak, yang penting ada nomornya. Yang bentuk yang saya pakai itu adalah yang ini. Nah, oke. Jadi ini pelanggan memberikan informasi barang yang dipesan, dilakukan penjualan atau pencatatan proses penjualan, kemudian dalam 1 hari penjualan itu akan ditotal, kemudian dilakukan setor ke bank. Bu, boleh nggak saya tambahin di sini bank? Boleh, tapi bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti ini, tapi tulisannya bank, terus di sini tanda panahnya 2 ke bank. Boleh? Enggak ya, boleh. Kan agen eksternal. Kalau misalnya nggak digambar ya nggak apa-apa, asal tidak mengganggu jalannya cerita. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah case yang pertama. Sekarang kita akan ke case yang kedua. Case yang kedua adalah siklus penjualan atau pendapatan di Angelo Dinner. Angelo Dinner ini restoran. Sama tips saya, baca sekilas, kemudian baca kedua kali untuk digaris-garisin, kemudian baru kita mulai menggambar. Silakan di pause video saya untuk melakukan baca soal. Nah, oke. Karena Sia sudah baca, dibaca secara cepat. Oh, ini pelanggan datang, pasti ini siklus penjualan nih. Tapi tunai atau kredit? Oh, enggak, ini tunai karena langsung dibayar gitu ya. Berarti restoran ini restoran tunai gitu. Nah, ini restoran yang gimana? Fast food yang kayak KFC, dine in, atau buffet, atau take away. Nah, setelah dibaca, oh ini yang dine in, yang pesen makan baru bayar, bukan bayar dulu terima barang baru makan, bukan. Tapi ini adalah pesen makan baru bayar. Nah, itu adalah proses bisnisnya. Makanya baca secara sekilas itu tujuannya untuk tahu proses bisnisnya. Nah, kemudian kita lanjut, kita baca yang kedua, di garis-garisin. Nah, ini pelanggan datang dan duduk di sebuah meja atau counter. Jika meja tidak tersedia, pelanggan menunggu di ruang tunggu. Ini sebenarnya informasi aja, tidak perlu kita gambar. Karena apa? Pelakunya juga pelanggan. Ini kan informasi, bukan siklus penjualannya. Siklus penjualannya itu dimulai ketika dia mau pesan. Nah, itu jika sebuah meja
telah tersedia, pelanggan duduk, kemudian pelanggan siap untuk memesan, dia memanggil pelayan. Nah, ini baru kejadiannya, pelayan mencatat pesanan di nota penjualan. Nah, ini kasus yang lebih bagus ya. Jadi sebenarnya SIA itu kalau misalnya dapat kasus yang lebih lengkap ceritanya itu lebih enak gambarnya. Kalau tadi cuma beberapa kalimat dalam satu paragraf, kita banyak menebak-nebak. Makanya jangan heran nanti kalau membaca soal kuis ataupun ujian itu kok kayak gini ya, kayak yang kasus Angelo Diner ya, iya karena ada data yang lengkap. Nah itu juga sama kalau kita melakukan laporan proyek di mana kita ke perusahaan, kita harus berusaha interview mendapatkan data yang lengkap, pelakunya siapa, dicatatnya gimana, dokumennya apa. Nah ini pelayan mencatat di nota penjualan yang ada nomornya, pre-numbered, artinya nomornya tercetak, kan sekarang bon-bon kan tercetak, ada nomor urutnya langsung otomatis. Nah itu yang bagus, itu pengendalian internal yang bagus. Kan kemarin di gambar itu bisa melihat pengendalian internal juga. Nah ini terlihat ada pre-numbered. Kemudian pelayan akan memberikan nota penjualan itu ke staf dapur. Staf dapur menyiapkan makanan. Nah ini ada pemain yang lain. Jadi pelayan menyerahkan tanggung jawabnya ke staf dapur. Maka staf dapur itu adalah kejadian yang berikutnya, yaitu menyiapkan makanan. Ya. Nah, dia menggunakan nota penjualan. Nanti makanan sudah selesai, makanan akan ditaruh di tempatnya. Pelayan ngambil. Nah, ini ada transfer tanggung jawab lagi. Jadi kejadian yang ketiga, dia ngambil terus nulis-nulis gitu ya. Nanti setelah pelanggan selesai makan, ini sedang makan, pelayan masukkan harganya di nota. Jadi dia melengkapi notanya dengan harga-harganya, terus kemudian notanya ditinggal di meja. Nanti pelanggan kalau sudah selesai makan, dia akan membawa nota itu dikasihkan ke kasir. Nah, kasir akan menggunakan register gitu ya. Register kas. Register kas ini berarti ada file komputernya ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh kasir, kemudian dia juga melakukan rekap. Rekap dilakukan di akhir-akhir masing-masing giliran. Nah, ini jadi tadi kalau di Fairhaven dianggap kejadian berikutnya karena di akhir shift, artinya ada jeda. Tapi saya nggak mau, ini saya anggap tidak ada transfer tanggung jawab. Nggak masalah kalau dalam kasus ini karena dilakukan secara terus menerus. Kalau misalnya dianggap kayak gitu, maka ini dari sini sampai sini dianggap satu kegiatan nggak apa-apa. Kemudian dikasihkan ke manajer untuk diverifikasi notanya, uangnya, dan laporannya. Nanti harus sudah klop, nah baru selesai prosesnya. Maka dari cerita ini kita akan bikin tabelnya lagi. Maka kejadiannya di sini kalau kita lihat, pelayan nyatet, staf dapur nyiapin, pelayan mengambil makanan, kasir menerima uang dari pelanggan, terus manajer menverifikasi, berarti ada 5. Nah ini mengambil makanan, menyiapkan makanan, menyajikan makanan, menerima uang tunai, terus merekonsiliasi uang tunai. Kemudian agen internal, pelayan, staf dapur, pelayan, kasir, manajer. Nah ini adalah seperti tadi ya, dimulai ketika apa, kemudian di sini aktivitas ini yang penting untuk gambar flowchart. Oh ini dicatat, oh ini memasak. Gak usah sampai detail-detail ya, kalau di soal tidak ada potong sayur ya jangan sampai dipotong di gambar potong sayur atau dilengkap-lengkapin di sini. Jangan berimajinasi juga, tetap harus berdasarkan kasus gitu ya. Nah kemudian mengambil makanan dan menyajikan, jangan lupa di sini juga nulis harga boleh. Kemudian ini terima uang, kembaliin, cetak laporan ringkasan, terus ini diverifikasi. Nah ini dokumen-dokumennya. Nota penjualan dipakai pelayan, nota penjualan dipakai oleh staf dapur, nota penjualan dipakai oleh pelayan yang memberikan input harga, kemudian nota penjualan diproses oleh kasir dan menghasilkan ringkasan penjualan. Nanti nota penjualan dan ringkasan penjualan ini yang dipakai oleh manajer untuk menverifikasi. Nah kembali ke sini, Bu gimana kalau saya nganggap ini 6? Artinya ada 6 kejadian karena ini dianggap adalah ada jeda. Dan ini adalah waktu schedule, yaitu tiap akhir shift boleh, maka ini jadi 6. Di mana yang keempat ini split jadi 2. Nah seperti ini. Jadi sama, ini cuma menerima uang sama menurut register di split. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar karena argumennya sama. Tadi yang pertama dianggap tidak ada tanggung jawab yang ditransfer dan itu dikerjakan terus menerus oleh si kasir, maka dianggap tidak ada kejadian baru. Tapi ada loh ini enggak, ini terschedule gitu. Dari Rama sendiri juga menjawab ada 2 versi. Dua-duanya benar gitu ya. Nah
sekarang dari sini seperti yang Kimage, yang seperti yang Sias tahu, untuk flowchart kejadian, agen internal, sama ini aktivitas pada kejadian dan dokumen sumbernya. Jadi kejadiannya ini untuk monitor apa aja ke aktivitasnya, kemudian ini agen internal, aktivitas dan dokumen sumber. Oke, kita lihat. Nah, ini kelihatan. Kita lihat di sini. Pemainnya siapa aja? Pelayan, staf dapur, pelayan lagi berarti 2 ya. Kasir 3, manajer 4. Jadi 1, 2, ini kan sama. Kasir sama 3, 4. Dan ada pelanggan. Maka kita buat 5 swimline. Nah, ini pelanggan, pelayan, staf dapur, kasir, manajer. Oke, dimulai dari pelanggan, tapi nggak usah sampai detailnya kayak pelanggan masuk, pelanggan menunggu kursi, pelanggan menunggu, itu nggak usah digambar karena itu dianggap bukan kejadiannya. Kejadiannya itu sebenarnya pelayan mulai mencatat. Boleh nggak ini saya anggap di sini? Jadi mulainya di sini langsung menerima mencatat pesanan. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan ini asal mulanya dari mana, tapi langsung di sini ya nggak apa-apa. Atau pelanggan dibentuk dalam terminal tidak diberikan dalam bentuk swimline ya nggak apa-apa. Oke, nah ini tanda mulai memesan, tapi kalau ini bukan di FD garisnya tidak usah dikasih informasi. Kemudian dicatat pesanannya menghasilkan nota penjualan. Nah, nota penjualan ini yang diberikan ke staf dapur sesuai ceritanya tadi. Maka kalau dioper maka harus digambar di sini dan di sini. Nanti staf dapur menggunakan ini untuk menyiapkan makanan, maka akan menghasilkan nota dan makanan. Jadi input, proses, output. Input, proses, output. Nah, walaupun ini bersebelahan, mungkin Sias nggak suka kalau gambarnya terlalu ribet. Boleh kok pakai konektor. Nggak harus konektornya untuk hal yang jauh. Boleh juga. Nah, ini digambarkan satu di keluar sini, di mana nota penjualan ini nanti sama pelayan dimasukkan harga, sedangkan makanannya dikasihkan ke pelanggan untuk dimakan. Nah, kemudian setelah masukkan harga, nah, boleh diwarna beda. Artinya nota ini sama nota ini beda loh. Nota ini tanpa harga, nota ini sudah dikasih harga. Atau biasanya di restoran dicentang-centang. Boleh nggak pakai warna tapi dikasih status. Nota penjualan kurung prices, boleh. Telah dihargai atau telah dicentang. Nah, seperti itu. Boleh. Jadi boleh dirubah, boleh juga dikasih keterangan di sini nota penjualan kurung gitu ya. Kurung harga gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu boleh juga, dibedakan warna juga boleh. Nah, ini nanti dibawa oleh pelanggan dengan uang, Anda lihat konektornya 2 ke kasir. Nanti kasir terima uang dan notanya, ini input. Terus dia juga menggunakan file harga, karena waktu ngetik di cash register itu kan bukan ngetik hamburger gitu, bukan, tapi ketik kodenya langsung keluar di komputernya kasir hamburger dengan harganya. Berarti dia memanggil file dalam komputernya, yaitu file harga atau file menu boleh gitu ya. Kemudian dia akan menerima uang dan mencatat. Nah, Sias lihat di sini pertama trapesium karena ini manual, tapi ini menggunakan cash register, maka dia pakai kotak. Gak usah gambar khusus sendiri di satu, jadi swimline-nya ada 6, satu khusus komputer, enggak. Kalau di flowchart, kalau itu komputer langsung aja ini dibikin kotak. Nah, karena dia menginput ya, oh hamburgernya segini-segini, jadi dia menginput, dia menaruh angka di dalam komputernya, itu menghasilkan file penjualan. Nah, kemudian file penjualan ini dipakai, ini bisa aja kalau nggak mau pakai sini ya bisa aja langsung ke sini gitu ya. File penjualannya dipakai untuk menutup register kas, di mana akan menghasilkan nota penjualan itu sendiri juga ringkasan. Nah, ini kelihatan nggak bersambung terus nih, ya kan? Kayaknya tanpa jeda, jadi dikerjakan ini ya nggak masalah, ceritanya juga sama ya. Terus dengan uang nanti 3 ini dikasihkan ke manajer. Ini adalah input bagi manajer untuk diverifikasi, dihitung, dibandingkan. Kalau sudah input, proses, output, selesai. Nah, seperti itu. Jadi taruh flowchart ada proses dan ada mulai dan selesai. Nah, seperti itu. Sekali lagi, kalau kita sudah bisa tanpa membaca soal, kita bisa merangkai ceritanya di sini, yaitu pelanggan pesan dicatat oleh pelayan di nota penjualan, kemudian nota penjualan dikasihkan ke staf dapur untuk menyiapkan makanan,
kemudian nota dan makanan diserahkan ke pelayan untuk disajikan. Kemudian sambil pelanggan makan, pelayan akan memberikan memasukkan harga-harganya ke nota. Selesai makan, pelanggan akan membayar ke kasir. Kasir akan menginput di register, mencatat, mengembalikan uang jika ada. Boleh dicatat di sini juga. Nah, kemudian setelah itu menutup register pada akhir shift, menghasilkan ringkasan penjualan, kemudian nota penjualan, uang, dan ringkasan penjualan diberikan ke manajer. Nah itu. Jadi ini tidak ada yang dibuang ya. Ini berlanjut terus sampai di sini. Ini berlanjut terus, nota ini berlanjut terus, input, proses, output. Tapi kalau seandainya SIAS lupa menggambarkan nota penjualannya, maka bingung. Hanya ringkasan penjualan sama uang, nah terus notanya ini kemana? Nah seperti itu. Oke, kita sekarang ke DFD. DFD, Angel Dinner. Memang tidak ada tanda mulai karena apa? Dia pakai angka. Nah di sini pemainnya ada pelayan, staf dapur, kasir, dan manajer. Agen eksternalnya adalah pelanggan. Kalau kita lihat di PPT, kita akan fokus di agen internal, kejadian, dan dokumen sumber. Seperti itu. Oke, sekarang ke sini. Nah, pelanggan akan memberikan informasi pesanan. Dia tidak kasih kertas atau tidak apa, dia lisan informasi pesanan. Kemudian pelayan, nah jangan ditulis pelayan, tapi dia tulis kerjaannya, menerima dan mencatat pesanan. Kemudian pelayan ini akan memberikan ke staf dapur, jangan ditulis staf dapur, tapi ditulis menyiapkan makanan. Dari 1 ke 2 ada aliran informasi, yaitu informasi pesanan. Anda tulis informasi pesanan ya boleh, tapi kadang-kadang kita bingung merangkai kata-kata. Aduh, informasi apa ya? Sudah sebutkan aja dokumen sumbernya, yaitu nota penjualan. Kemudian disiapkan makanan, kalau sudah disajikan makanannya. Ya, nota penjualannya dialirkan ke pelayan. Kemudian pelayan akan berikan ke pelanggan. Nah, ini langsung aja ke sini. Nota penjualannya. Makanannya, ingat ini adalah informasi, jadi beda. Tidak usah makanan disebut-sebut di sini, ya. Nanti pelanggan kalau sudah selesai ke kasir. Kasir terima tunai, ya dia manggil file harga karena pakai komputer, nanti akan menghasilkan file penjualan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, dia ngetik keluar kodenya dan harga, terus ketik berapa porsi, nah itu menghasilkan file penjualan. Gitu ya, kayak kita atau telepon, kita manggil kontak name, nah itu namanya kita memanggil file master. Kemudian kita telepon, berarti kita melakukan transaksi menelpon, nah seperti itu. Kemudian nanti ini dibuat tutup register kas. Nah ini orang yang sama tapi kegiatannya beda. Tapi seandainya kalau misalnya SIAS itu menganggap ini adalah yang 5 kejadian aja, maka di sini cara gambarnya itu adalah ini jadi 1, 4 dan 5 itu jadi 1. Jadi tulisannya jadi 1. Menerima uang, mencatat penjualan, dan menutup register. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya ini yang ngambil yang 6, jadi ada 6 kegiatan, maka di sini bikin beda 4 dan 5. Kemudian dikasihkan manajer akan memverifikasi, gitu ya. Jangan sekali-sekali uang disebut di garis ini karena ini hanya informasi, yaitu apa? Nota penjualan dan ringkasan penjualan. Selesai. Tidak perlu tanda mulai dan tanda selesai. Jadi SIAS bisa menggambar kalau misalnya dipermudah dengan tabel ini. Jadi kalau di FD dia lihat ini dan dokumen sumber. Nah seperti itu. Oke, itu adalah soal yang kedua. Saya lanjut untuk soal yang ketiga. Nah ini agak panjang ya, tentang siklus penjualan lagi ya. Nah ini ada 2 slide. Seperti yang saya bilang di awal, kalau level soalnya nanti akan meningkat, gitu ya. Ini akan lebih kompleks. Silakan seperti biasa, silakan lakukan tips untuk membaca, yaitu baca secara cepat, kemudian di garis-garis untuk bisa diambil yang penting-penting, kalau perlu dinomerin, kemudian dimasukkan ke tabel dan kita mulai gambar. Oke, silakan di pause. Kalau sudah selesai dibaca dan dipahami, silakan kita mulai video ini lagi. Oke, saya anggap sudah. Nah, kalau dibaca, ini adalah siklus penjualan. Tahu dari mana? Ini tulisannya perwakilan penjualan, belum apa-apa.
Dan ini kan tentang pesan buku ya. Nah, tapi hati-hati, LRB ini bukan toko buku loh, Sias. LRB ini adalah penerbit. Beda ya, kalau toko buku itu kayak ke toko Gramedia, itu orang datang ke toko beli. Toko Gramedianya jual buku. Tapi kalau ini dia tidak menjual langsung ke pelanggannya, yaitu pelanggannya para dosen. Jadi penerbit itu mempromosiin bukunya ke para dosen. Nanti para dosen minta mahasiswanya pakai buku ini, baru untuk mahasiswa yang ke toko buku. Nah, toko buku berarti perlu beli buku yang mau diinginkan oleh mahasiswa. Nah, toko buku ini beli sama penerbit. Nah, yang dibahas ini adalah penerbit. Jadi panjang ya alirannya. Penerbit nawar-nawarinya ke dosen. Dosen minta mahasiswa. Mahasiswa baru ke toko buku. Tapi toko buku ini baru bisa punya kalau beli di penerbit. Jadi pelanggannya LRB, pelanggannya penerbit itu adalah toko buku. Jadi toko buku ini pelanggannya penerbit itu pelanggannya bukan mahasiswa atau dosen, tapi penerbit ini pelanggannya yang beli sama dia itu adalah toko buku. Tapi cara dia jual itu sepanjang itu. Nah, oke, makanya ini diceritakan perwakilan penjualannya keliling, tapi sebenarnya ini cerita awal yang tidak terkait dengan siklus penjualan ya kalau di flowchart. Karena apa? Itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu kan penawaran ke dosen-dosen. Nanti dosen-dosen minta mahasiswanya beli, maka toko buku mulai pesen sama penerbit. Pesennya ini dan nanti dicatat gitu ya. Nah, ini mohon maaf memang dari sononya kalau soal ini menyebutkan nama yang beda untuk satu divisi. Sebenarnya Departemen Pencatatan Pesanan Penjualan sama aja dengan staf pesanan, tapi ini kepanjangan maka dia singkat. Tapi nanti soal harus konsisten ya, menyebutkan bagian itu harus sama persis supaya tidak bingung. Nah, habis dicatat nanti di print. Kalau di print dia menghasilkan dokumen. Ini saya anggap saya sudah membaca ya. Dan setelah dicatat dimasukkan di komputer. Kalau misalnya itu toko buku baru pertama kali beli di LRB, kan berarti tidak ada di listnya LRB, maka harus kayak kita loh, kalau telepon orangnya tidak ada di kontak name kita save dulu. Nah, ini sama. Tapi kalau sudah ada ya tinggal dipanggil. Kemudian dicatat beliannya, nanti menghasilkan pesanan penjualan dan slip pengambilan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian nanti pesanan penjualan dikasihkan ke departemen penagihan, slip pengambilan dikasihkan ke gudang. Nah, ini dijelaskan produknya itu dalam bentuk CD-ROM, ada passwordnya. Nah, nanti slip pengambilan itu dipakai oleh karyawan gudang untuk mengambil barangnya. Nanti kalau sudah, karyawan gudang akan menaruh barangnya di kotak. Nah, slip diperbarui ini maksudnya misalnya, jadi gini ya, orang pesen 5 belum tentu dikirim 5, siapa tahu di gudang cuma ada 4. Nah, kalau itu yang terjadi berarti slipnya yang tadi, slip pengambilannya ini kan nulis 5, berarti harus diganti 4 gitu ya, untuk menunjukkan berapa sebenarnya yang diambil di gudang. Terus disampaikan di departemen pengiriman. Nanti staf pengiriman atau departemen pengiriman, harusnya namanya harus sama, itu akan menerima barang dan slip pengambilan, kemudian dia cocokkan. Kalau sudah cocok, kan tadi kan di kotak belum di pack, kalau sudah cocok dia akan bikin namanya slip pengepakan. Nah, yang akan dikirim bersamaan dengan barang ke pelanggan. Nah, di sini perlu diperhatikan, dia menyiapkan slip pengepakan yang menunjukkan barang dikirim. Salinannya dikirim ke staf penagihan. Yang asli ditempel ke kotak. Berarti di sini kita sudah bisa asumsi kalau slip pengepakan ini terdiri dari 2 rangkap. Jadi ini dokumen slip pengepakannya tidak cuma 1, tapi ada 2, yaitu yang satu ditempel di kotak, yang satu dikasihkan ke staf penagihan ya. Kemudian kalau sudah yang satu berarti ke pelanggan, yang satu ke staf penagihan. Nanti staf penagihan kalau sudah terima, berarti dia sudah terima 2 slip pengepakan dari departemen pengiriman, dan yang tadi yang pertama-tama adalah pesanan penjualan dari departemen pesanan. Jadi dia terima 2, maka dia bisa nyocokkan, loh ini orang pesen 5 kenapa dikirim 4 gitu ya. Nanti dia bisa telusuri, oh ternyata barangnya nggak ada, jangan sampai pesen 5 dikirim 6. Nah, itu tanda tanya. Jadi ini yang benar, proses yang baik itu adalah di akhir siklus itu harus ada yang memverifikasi, yang nyocokkan, sehingga kalau ada apa-apa itu bisa ditelusuri. Dan ini juga baik, barang sebelum dikirim juga diperiksa lagi dari gudang, diperiksa oleh bagian pengiriman.
setelah periksa baru dikirim. Jadi dia tidak membuang-buang waktu, yaitu barang yang dikirim pasti benar, tidak mungkin salah. Karena kalau kirim barang yang salah itu adalah buang-buang waktu untuk perusahaan. Nah, kalau sudah cocok, nanti digunakan untuk menagih. Maka keluar faktur, di mana di dalam faktur itu juga ada remittance-nya. Maksudnya sobekan pembayaran itu apa? Kayak kita kalau misalnya nonton bioskop, kalau mau masuk disobek. Nah, ini juga sama. Jadi fakturnya itu ada sobekannya namanya remittance. Di mana di sobekannya itu ada nilai, misalnya di faktur ditulis tagihannya 1 juta, maka di remittance-nya juga ada 1 juta. Seperti karcis bioskop itu ya, sisi kanan dan sisi kirinya sama gitu. Cuman mungkin agak lebih kecil atau gimana. Oke. Nah, nanti waktu pelanggan membayar, dia menggunakan sobekannya dengan cek. Cek itu bukan dokumen ya, cek itu adalah alat bayar. Yang dokumen adalah remittance gitu. Nah, nanti waktu kasir terima, dia bisa lihat, oh ini ada remittance-nya, ada ceknya, dicocokkan, harus sesuai dengan remittance-nya. Kalau sudah, nanti dia catat di sistem, terus ceknya dikasihkan ke manajer untuk disetor ke bank. Nanti terima bukti setoran. Oke, kita akan bikin tabelnya. Nah, ini berarti yang pertama adalah penjualan, tapi ini boleh digambar boleh tidak ya. Pakai penjualan, terus menerima pesan oleh departemen pencatatan, mengambil barang oleh karyawan gudang, mengirim barang oleh staf pengiriman, kemudian menagih oleh staf penagihan, menerima uang oleh staf penerima kas, menyetor cek oleh manajer kantor. Ini mulai, ini rinciannya, ini adalah dokumennya. Kita lihat dokumennya benar ya. Kalau ini pakai katalog produk karena dia menjual-jual. Tapi yang penting kita fokus di sini. Staf pencatat pesanan itu pencetak tadi sudah ada di sini. Kalau dia akan menghasilkan pesanan penjualan dan slip pengambilan, cocok di sini. Oke, kemudian karyawan gudang akan menggunakan slip pengambilan. Staf pengiriman pertama menggunakan slip pengambilan, kemudian menghasilkan slip pengepakan. Kemudian penagihan, slip pengepakan yang dari pengirim, pesanan penjualan yang dari departemen pemesanan, terus dia sendiri menghasilkan faktur plus remittance. Kemudian remittance ini yang ke kasir dengan cek, tapi cek itu adalah alat bayar. Kemudian ini akan menghasilkan bukti setor. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini pemainnya dulu. Oke, kita lihat pemainnya ada berapa ini. Pelanggan, di mana pelanggan itu merupakan toko buku 1. Ini nggak usah digambar. Kemudian staf pencatat pesanan 2, karyawan gudang 3, staf pengirim 4, kemudian staf penagihan 5, staf terima kas atau kasir 6, manajer kantor 7. Oke, kita lihat di gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh 7 kolom. Oke, kita lihat. Nah, mulai melakukan pesanan, tapi ini sekarang dilakukan secara tidak seperti Angelo Dinner dilakukan dicatat di kertas, tapi ini dilakukan pakai komputer. Ini ada kata-katanya input proses ini ya. Nah, ini mempunyai data dalam sistem komputer. Nah, karena dalam sistem komputer, maka jangan digambar pakai trapesium, tapi pakai kotak karena prosesnya itu menggunakan komputer. Nah, seperti itu. Nah, otomatis kalau pakai komputer pasti ada file komputernya. Kayak kita menggunakan handphone, waktu mau panggil nama kontak kan ada file yang keluar. Itu namanya file pelanggan. Ya. Oke. Nah, di sini ada kekurangan, seharusnya di sini ada file tabung lagi dengan arah yang keluar gini ya. File tabung lagi yaitu file pesanan. Ya. Gitu. Oke. Kemudian ini menghasilkan apa? Pesanan penjualan dan slip pengambilan. Slip pengambilan akan ke gudang. Pesanan akan ke bagian penagihan. Nah, ini. Debu kok kebalik? Ya nggak apa-apa. Kamu menggambar gudang dulu ya boleh, menggambar staf penagihan ya boleh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Asal rapi ya. Nah, saya lanjut ke gudang. Nanti gudang mengambil barang. Nah, ini barangnya. Ingat, barang boleh digambar boleh nggak. Kemudian barang dan slip pengambilan dikasihkan ke departemen pengiriman. Kemudian mengirim barang. Nah, dia akan menghasilkan slip pengepakan. Slip pengepakannya ada 2 rangkap. 1 ke pelanggan lewat kurir. Jadi barang sama slip pengepakan ke pelanggan lewat kurir. Slip pengambilannya ini ingat, input harus digambar lagi sebagai output.
diarsip. Tadi jadi ini slip pengambilannya nanti berhasil menghasilkan 2 slip pengepakan, tapi slip pengambilannya harus digambar lagi. Jadi ini semua yang ada di sini pasti digambar lagi, gitu ya. Oke. Nah, dia slip pengambilannya diapain? Bukan dibuang, tapi diarsip, disimpan menurut nomor. Nah, slip pengepakan nanti yang satu dikasihkan ke pelanggan lewat kurir, yang satu dikasihkan ke bagian penagihan. Oke, kita bisa lihat di sini ini dikasihkan ke kurir ya. Nah, ini. Seandainya kalau ini tidak pakai kurir tapi langsung dikirimkan ke sini, ya nggak apa-apa. Ini tulis aja konektor terus sambungin ke sini. Kayak gini. Konektor sambungin ke sini, koper sama barang sama slip pengepakan. Nah, slip pengepakannya ini yang kurang di sini adalah nomor. Ini mestinya nomor 1, ini nomor 2, tapi karena di cerita itu kan satunya ditempel, satunya diberikan, makanya itu yang agak ambigu gimana cara nulis. Tapi ini sebaiknya ditulis 1, 2 gitu ya. Berarti yang kesini adalah 2. Nah, ini 3, kesini 2. Nah, di departemen penagihan ada 2, diperiksa kemudian bikin faktur. Nah, ini faktur. Oke. Nah, dia juga input, proses, output. Nah, ini diarsip. Nah, waktu dia sudah menghasilkan ini, dia akan membuat faktur dengan remitennya. Sorry, ini mestinya kotak ya. Ini mestinya kotak. Ya. Kemudian karena diproses lewat komputer, makanya kalau nggak kita cek balik atau kita membaca ceritanya gitu, nah ini bisa terjadi hanya karena salah bentuk ya. Nah, ini salah satu yang biasa dilakukan salah. Juga tadi ini kurang file di sini. Oke. Nah, ini nanti diberikan ke pelanggan atau diberikan ke toko buku ini. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Makanya ini nggak harus ada. Ini bisa aja pakai seperti ini. Di sini juga boleh mulai, terus di sini ada tanda ini, terus tanda panah ke sini boleh juga. Jadi ini dia tidak mau ke sini, tapi dia swimline ini diwakili dengan tanda terminal. Boleh, nggak apa-apa. Makanya akan bisa menghemat dengan cara daripada gambar line, bisa hemat dengan cara ini. Nah, kemudian nanti si pelanggan akan bawa cek dan remiten gitu, terus si kasir akan buka fakturnya, terus dia akan input penerimaan kas. Kemudian ini akan diberikan ke manajer menyetor uang ke bank. Nah, ini diberikan ke bank, nanti bank kasih bukti setoran. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ke part yang terakhir dari kasus ketiga, yaitu DFD. Sama, pelanggan di sini artinya toko buku ya, akan diterima, kemudian dia panggil file pelanggan ya. Nah, dari file pelanggan ini kemudian dia akan menghasilkan slip pengambilan ke gudang dan slip penjualan ke penagihan. Berarti nomor 2 ini adalah gudang, nomor 4 ini adalah departemen penagihan. Nah, kemudian habis dari gudang akan diberikan ke departemen pengiriman. Lewat kurir akan menyampai ke pelanggan. Nanti pelanggan sudah sampai, si departemen pengiriman ini tidak hanya ngasih ke pelanggan, dia juga ngasih ke departemen penagihan. Nah, dari departemen penagihan akan menerima pesanan penjualan dan slip pengepakan. Kemudian dia akan mengambil file faktur, bikin file fakturnya, kemudian dia juga menagih ke pelanggan dengan menggunakan remiten dan faktur. Nanti pelanggan menggunakan remiten, yaitu informasi pembayarannya, tidak usah tulis cek karena yang kita butuhkan sebenarnya nama dokumen, atau nama dokumen di sini mewakili informasi yang disampaikan ke kasir, terima cek, kemudian dia update file penerimaan kasnya. Nah, kemudian nanti remiten ini dikasihkan ke manajer akan kasih ke bank terus memberikan bukti setoran. Nah, seperti ini. Oke, jadi sebenarnya yang digambar di flowchart itu sama aja yang digambar di DFD ya, karena satu cerita, cuman penekanannya beda. Kalau di sini penekanannya ke aliran informasi, kalau di sini input, proses, output, dan dokumennya gimana.
Nah, seperti itu. Oke, jadi ini input proses output dan dokumennya seperti apa. Ini. Makanya nanti waktu ngerjakan proyek itu kan proyeknya disuruh gambar flowchart dan DFD. Bisa jadi pertanyaan, loh kayak ini ya, kayak ini. Loh di sini kan kasirnya nginput pakai faktur nih. Nah ini bisa jadi pertanyaan, ini memang buat contoh ya. Loh ini kan kasir waktu nginput penerimaan kas ada file masuk di sini, menghasilkan file penerimaan kas. Kok di sini tidak ada? Ya ini saya hilangin, ya saya hilangin. Tidak boleh ada tanda panah di sini langsung. Maksudnya seperti gini, gambar originalnya itu seperti ini. Sebentar. Oke, sebelumnya sebenarnya yang gambar ini saya dibantu oleh asisten saya, namanya Jenisa. Nah, kebetulan ada yang harus diperbaiki, yaitu ini. Tidak boleh seperti ini. Ini harusnya digambar ulang di sini. Fakturnya digambar ulang tanda panah ke sini. Nah, itu. Sehingga nyambung dengan nah, ini saya hilangkan karena tidak boleh ini arusnya ya. Jadi, harusnya digambar lagi di sini, kemudian sehingga cocok dengan ini. Sebenarnya ini nggak ada masalah tadi, tapi saya yang menghilangkan. Jadi harus digambar. Nah ini kelihatan kalau misalnya sengaja saya hilangkan di sini, ini ada tanda panahnya. Nah ini kelihatan cacat. Di sini ada file faktur yang masuk di kasir dan menghasilkan file penerimaan kas, tapi di sini kok kurang. Nah seperti itu. Jadi ini waktu laporan proyek nanti bisa membandingkan gambar flowchart dengan DFD. Kalau misalnya ada perbedaan bisa ditanyakan, loh ini kok begini, di sini nih isinya begini nih. Nah seperti itu. Nanti kalau saya nambah di sini, apa namanya, file pesanan. Nah di sini saya juga harus menambah file pesanan. Nah seperti itu. Oke. Juga bisa ditanyakan nanti waktu laporan proyek, loh ini kan pakai komputer misalnya gitu ya. Ini kan pakai komputer tipe pengepakannya, atau ini diasumsikan dia departemen penagihannya. Nah ini kan pakai file pemesanan, ini kan pakai komputer gitu ya. Ini buktinya menghasilkan file. Kalau menghasilkan file ini kan harusnya kotak. Nah itu juga bisa menjadi pertanyaan. Jadi gambar itu kalau kita sudah benar-benar mengerti tentang sistem, dari gambar ini kita cepat tahu, loh ini sebenarnya manual atau komputerisasi sih, loh ini kok nggak ada nomornya ya, ini gimana yang benar, ini gimana, nah, kayak gitu bisa dipertanyakan. Atau ini jangan-jangan ada kesalahan dalam menggambar atau kesalahan dalam sistemnya. Nah seperti itu ya. Jadi kita sudah membahas 3 kasus. Oke, thank you atas perhatiannya. See you next chapter. Semoga video exercise ini bisa membantu dalam pemahaman video tutorial yang sebelumnya. Terima kasih Sias, sampai ketemu lagi. Salam sehat.